Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian yang Mister banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk pembelajaran bahasa Sunda. Gimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan kita harus tetap semangat untuk belajar. Anak-anak sekalian, kemarin kalian sudah melaksanakan PTS, mudah-mudahan nilainya kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Ya, emang seperti itulah memang ya. Jadi nilai apapun yang sudah kalian dapatkan, itulah hasil jerih payah kalian. Mister hargai itu adalah sudah usaha kalian ya. Tapi insya Allah untuk ke depan kalian harus lebih giat lagi belajar. Yang nilainya kurang memuaskan, ayo kita semangat lagi untuk belajarnya ya. Yang sudah bagus pertahankan dan tetap kita harus selalu bisa mengisi kegiatan itu dengan yang positif ya. Baik, untuk kesempatan kali ini mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini anak-anak sekalian, coba kalian siapkan alat tulisnya. Sedikit Mister akan sampaikan bahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada sedikit memang agak berat ya. Ini memang belajar bahasa Sunda. Pembelajaran bahasa Sunda itu ada yang dimaksud dengan pundak usuk basa. Nah, ini yang kadang-kadang orang belajar bahasa Sunda itu merasa sulit karena ada undak usuknya, ada tingkatan-tingkatannya, ya. Nah, di sini kalian harus pelajari tetap, ya. Minimal kalian tahu, ya. Nanti bagaimana cara memasukkan ke dalam kalimat, nanti bisa kalian latihan di buku paketnya, ya. Baik, sekarang catat saja dulu. Silahkan disiapkan buku tulisnya. Yang sudah siap, ditulis di atasnya judulnya Undak Usuk Basa. Tulis Undak Usuk Basa. Tulis di bawahnya bahasa Sunda kabagi 2 tingkatan. Bahasa Sunda, kalau Sunda bahasa ya, jangan bahasa, jangan pakai H. Bahasa Sunda kabagi 2 tingkatan. Titik 2 kahiji, tulis di handapna di bawah. Kahiji 1 bahasa, jadi bahasa hormat. Tulis nomor kahiji bahasa hormat sama dengan bahasa halus ya. 2 di handapna tulis 2 bahasa loma. Loma sama dengan bahasa kasar ya. Nah, ini yang membedakan bahasa Sunda dengan bahasa-bahasa yang lain anak-anak. Jadi agak sedikit susah belajar bahasa Sunda, belum lagi ada pelajaran yang seperti ini. Jadi ada bahasa halus dan bahasa loma ya. Tapi kita pelajari hari ini. Ya. Bahasa halus anak-anak sekalian, perhatikan. Nanti tulisannya dulu ditunda dulu. Bahasa halus itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang memang kita hormati. Misalkan kalian bicara kepada guru, bicara kepada orang tua, bicara kepada orang-orang yang memang kita hormati, kepada kakak ya. Itu bahasa kitanya tuh harus beda. Beda kan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tuh mau ke bapak, mau ke anak, ya mau ke adik, mau ke kakak, bahasanya sama aja. Contoh dikit aja, contoh kecil misalkan makan. Dalam bahasa Sunda, makan itu bahasa makan ya, itu disesuaikan dengan siapa yang kita ajak bicara. Misalkan kita menawari makan kepada orang tua,
Bahasanya dengan bahasa yang halus. Bapak nuju neda. Jadi makannya dengan kata-kata neda. Neda itu makan kan, dahar. Jadi ada dahar, ada neda, ada emam, ada tuang. Nah itu kan bahasanya makan. Tapi berbeda. Nah ini yang dimaksud dengan bahasa halus ya. Jadi kalau ke bapak pakainya neda. Bapak nuju neda. Jangan bapak nuju dahar. Nah itu kan kasar. Nah kalau ke ade mam, ade nuju mam. Tapi kalau seandainya ke orang-orang yang setingkat dengan kita, ya misalkan teman kita nih ya, teman saya sedang makan, berarti babaturan abdi nuju tuang, kayak gitu. Coba kalau bahasa Indonesia, kan sama aja bahasa Indonesia mah. Ke bapak makan, bapak nuju makan, ade nuju makan, kakak nuju makan, ayam sedang makan. Nah itu semuanya pakai bahasa makan. Tapi kalau bahasa Sunda harus disesuaikan dengan siapa yang diajak bicara. Nah ini yang dimaksud dengan undak usuk basa. Ya. Baik, sekarang contoh, tulis. Contoh undak usuk basa. Tulis 1. Nomor kahiji, barudak sama dengan murang kalih. Barudak murang kalih sama dengan anak-anak artinya ya. Jadi kalian tulis 1 barudak sama dengan murang kalih sama dengan anak-anak. Berarti barudak bahasa kasar, murang kalih bahasa halusnya. Anak-anak itu arti bahasa Indonesianya. Nomor 2 tulis ker. K-E-U-R, ker dibacanya, jangan keur, ker. Sama dengan nuju. Sama dengan sedang, ya. Jadi ker bahasa kasar, loma, nuju bahasa halus, sedang itu artinya. Bisa dipahami ya? Baik, nah itu sedikit catatan dari Mister. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, coba silahkan kalian buka sekarang di halaman 34. Di situ ada hayu diajar ngalemeskeun kalimah. Nah, kalian kalau kurang paham bahasa Indonesianya aja nanti lihat di sebelah kanannya ya. Sudah diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Mister akan bahas di bahasa Sundanya. Sekarang tugas kalian nanti menyalin kalimat yang sudah dirubah ke bahasa halus ya. Mister kasih tahu nanti bahasa halusnya, kalian cukup menyalinnya di titik-titiknya aja. Nggak usah banyak-banyak, sampai 5 aja dulu ya. Baik, sekarang kalian tandain dulu. Tandain untuk yang dirubahnya. Jadi tidak harus semuanya. Tulis nomor 1, di garis bawahi aja dulu, ditandain barudak. Tadi kan murang kali, ker, nuju. Nah itu aja yang dirubah. Kalau di sini kan barudak ker diajar nembang pupu. Kalau kita rubah untuk menjadi bahasa halus menjadi murang kali nuju diajar nembang pupu. Jadi gitu. Bisa dipahami ya? Jadi Mister nanti kasih tahu dulu. Nah sekarang nomor 2 yang dirubah kata-kata gampang, garis bawahi gampang di bawahnya, garis bawahi di kata-kata gampang kalian tulis di situnya, boleh di atasnya, boleh ya di atasnya tulis gampil. Nanti kalian gantinya dengan gampil gitu ya. Nomor katilu sama yang nomor 1 barudak ker, ada ya. Terus nomor keempat yang dirubah disebut, ada kata-kata disebut. Nah kalian rubah dengan disebat, disebat. Nomor 5 ker, ada kata-kata ker, garis bawahi. Nuju ganti dengan kata nuju nanti. Terus ngeunaheun, aya kata-kata ngeunaheun.
garis bawahi, diganti dengan kata-kata raoseun, raoseun. Nah, itu aja ya. Jadi kalian nanti pas yang digaris bawahi robah dengan kata-kata yang halus. Oke? Bisa dipahami ya? Kalian tulis langsung di buku paket saja. Nanti kalau sudah selesai, kalian foto dikirim ke classroom. Oke? Baik. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Sunda. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Ini sekedar latihan, tapi tetap harus selalu semangat untuk belajar ya. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.